Anak abah bertanya pada bapaknya. Namanya itu hak ya, silakan aja. Sebaiknya sih kita pilih salah satu sih. Dibandingkan kita akhirnya memutuskan untuk tidak memilih. Judulnya disebut hak konstitusi, gerakan anak abah tusuk 3 calon, resahkan para calon. Ini ada lagunya nih kalau anak abah tusuk 3 calon. Anak abah bertanya pada bapaknya. Enggak lah, itu udah lagunya Bimbo kemarin waktu episodenya Ronald ya. Anak abah tusuk 3 calon, ini bener gak? Boleh gak? Ya kalau diomong-omongin hak sih ya terserah. Cuma mau ngapain? Protes. Nggak suka Anies gagal nyalon di Pilkada Jakarta. Terus mau pilih semua, menunjukkan kekecewaan. Namanya kalau pilih semua, menunjukkan kekecewaan, Aniesnya bisa nyalon? Kan nggak juga. Tapi ya namanya itu hak ya, silakan aja. Tapi sebetulnya teman-teman ya, ini khusus warga Jakarta. Sebaiknya sih kita pilih salah satu sih. Dibandingkan kita akhirnya memutuskan untuk tidak memilih. Kenapa? Karena ini tentang harapan. Gitu. Ada harapan yang diletakkan ke para calon gubernur ini. Terserah mau pilih siapa aja. Boleh Ridwan Kamil Suswono, boleh Pramono Anung Rano Karno, boleh juga Dharma Pongengkun dan Kun Wardana. Ya silakan aja dipilih salah satu diantaranya, letakkan keinginan Anda untuk Jakarta yang lebih baik ke salah satu diantara mereka bertiga, berenam, bertiga pasang, salah satu diantara itu. Kalau itu sih menurut saya sih lebih baik ya daripada mencoblos semua, walaupun dalam aturannya selama itu 50% plus 1 ya tetap sah sih. Kalau sekarang dilihat dari konstelasi memang Rano Karno yang paling populer ya. Tadinya kan Ridwan Kamil tuh paling populer, tapi ada Rano Karno makin populer tuh. Dan ini menarik juga sih strateginya Pram dan Rano ini menggait Cak Lontong sebagai ketua tim sukses, dan kemudian nampaknya ada beberapa anggota keluarga Sidul yang masuk dalam tim sukses ya. Jadi emang ini gesekan-gesekan atau apa ya, rasa kayak semacam restricted gitulah kepada Ridwan Kamil gitu. Terus dan Pak Suswono itu seperti terobati dengan adanya Rano Karno gitu. Walaupun saya nggak tahu pasti ya gimana. Sementara Pak Dharma Pongengkun nih menurut saya harus lebih kencang lagi nih bergerak supaya bisa mengejar ketertinggalan baik itu dari popularitas dan elektabilitas. Apakah ini hak konstitusi? Iya, konstitusi boleh gitu. Silakan aja kalau mau coblos semua atau memutuskan untuk tidak memilih. Tapi menurut saya itu tadi ini masalah harapan aja sih. Kalau Anda masih punya harapan pada Jakarta yang kita hidup di situ, ya harusnya kita bisa memberikan atau meletakkan harapan itu di antara salah satu di antara 3 pasang calon ini. Ya apapun caranya itu gitu. Nah, kemudian buat para calon-calon gimana? Jakarta ini orangnya rasional dan baik-baik. Rasional itu artinya program-programnya itu harus masuk akal sehat warga Jakarta gitu. Jangan bikin asal program yang menurut kami warga Jakarta itu nggak masuk akal. Dan kemudian jaga lisan. Karena sudah 2 calon gubernur kehilangan momentum atau momentumnya jadi turun buat dia dan gagal menang gara-gara lisan. Pak Fauji-Bowo dulu sempat bawa-bawa atau mengatakan hal-hal tentang para pemilih yang berasal dari Solo gitu misalnya, atau silakan pilih orang Solo ntar ikut aja ke Solo dan lain-lain begitulah. Sementara Pak Ahok ya kita sudah tahu ya hal yang terjadi di Kepulauan Seribu waktu itu. Jadi itu buat para calon. Kalau misalnya ya, ini kan udah mulai nih. Saya bahas satu-satu lah. Kalau Dharma Pongengkun kan waktu itu
ada kasus dugaan pencatutan KTP itu. Walaupun sih saya nggak yakin ya, itu kan juga udah dibantah sama dia, katanya dia nggak tahu menahu tuh pengumpulan KTP itu dari relawannya. Tapi Pak Ridwan Kamil sudah mulai membuat pernyataan yang akhirnya diperguncingkan juga oleh warga Jakarta. Kalau kerja jangan jauh-jauh dari rumah lah, kira-kira gitu kan. Jadi kalau antara tempat kerja tempat tinggal jangan berjauhan supaya nggak macet dan kualitas kehidupan lebih bagus gitu. Nah langsung deh warga Jakarta tuh, nah si itu nyari kerja dari Bandung ke Jakarta. Nah gitu-gitulah. Terus kemudian Bang Rano Karno juga kemarin sempat keceplosan tuh. Kalau nggak mau bantu kita ya jangan minta dibantuin, kira-kira begitu ya Nun ya. Pernyataannya itu gimana nanti dilihat. Nah jangan begitu. Warga Jakarta tuh selain rasional, sensitif, ambekan. Jadi kalau ada pemimpin yang begitu tuh kadang-kadang langsung dicatat juga. Jadi mesti gimana ya, biasa-biasa aja. Nah balik lagi nih ke anak abah tusuk 3 calon. Untungnya apa coba kalau misalnya tusuk 3 calon? Ya bentuk protes aja kan. Tapi kalaupun kemudian siapapun yang menang ya pasti Anda nggak peduli karena Anda tusuk semua gitu. Saya sih sayang ya kalau 5 tahun sekali terus mau nusuk semua gitu demi mengungkapkan kekesalan. Apalagi kan ini kayak gerakannya ini anak abah gitu disebutnya, jadi kayak pendukungnya Mas Anies ya, ini kan sebutannya buat anak abah ya, tapi ya silakan aja. Yang bisa mencegah hal ini terjadi ya Anies Baswedan, dia mesti bicara juga mendukungnya bahwa demokrasi dan kemajuan di Jakarta itu memang tergantung mereka. Nah, kira-kira akan berlanjut nggak anak abah tusuk 3 calon ini? Sangat tergantung dari performa 3 calon gubernur dan calon wakil gubernurnya kita di Jakarta. Kalau kemudian berhasil mengambil hati para pemilih, ya sangat mungkin anak abah tusuk 3 calon ini tidak terjadi. Nah, tapi gini sih, kalau kemudian gerakan anak abah tusuk 3 calon ini berhasil, akibatnya kan partisipasi pemilihnya rendah tuh. Kalau partisipasi pemilihnya rendah, buat gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih itu beban tersendiri loh. Artinya apa? Dia tidak didukung sebetulnya oleh mayoritas warga Jakarta. Karena partisipasinya rendah. Nah, kalau ini sukses, ini menjadi warning yang sangat kuat bagi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah atau calon pemimpin-pemimpin dari rakyat Indonesia. Jangan sembarangan dan jangan pura-pura tutup kuping terhadap pilihan pemimpin yang memang didukung oleh rakyat Indonesia. Harus dikesampingkan kepentingan politik itu sehingga siapapun nanti yang menjadi pemimpin memang dialah pilihan rakyat. Ini kan ada desas-desus memang Anies tidak diinginkan maju ke pilkada karena bisa mengganggu konstelasi politik di 2029, akan mengganggu kepentingan penguasa. Ya mestinya nggak begitu. Demokrasi membuka luas sebetulnya. Siapapun bisa maju ke dalam kontestasi. Tidak dengan demokrasi siasat yang menghambat-hambat seperti ini. Jadi ya silakan nanti Anda mau ikut yang mana. Tetap menggunakan hak pilih Anda atau ikut anak abah tusuk 3 calon. Yang jelas kalau kemudian partisipasi rendah dan berhasil anak abah tusuk 3 calon diikuti oleh mayoritas rakyat Indonesia atau rakyat Jakarta, lagi-lagi peringatan keras untuk partai politik supaya lebih membuka telinga, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan kemampuan rakyat, menerima harapan para pemilik suara untuk bisa mengajukan pemimpin yang mereka memang inginkan maju ke dalam kontestasi demokrasi. Saya Henry Satrio, tetap saksikan Satgas Kritik di YouTube
TV One News setiap hari Senin sampai Jumat jam 19 sampai 19.30. Saya yakin walaupun ada gerakan anak abah tusuk 3 calon, Satgas Kritik akan tetap ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.